membujuk Nilam. 3 hari selepas kejadian di luar nalar malam itu, Nur dan Bagas masih larut dalam renungan, memikirkan apa dan bagaimana untuk menghindarkan segala gangguan yang ada. Sebab sejak awal kedatangan Nilam, ada saja kejadian ganjil di rumah. Meski tidak se-ekstrim kala Nur melihat penampakan nenek tua yang menggenggam mayat bayi hampir busuk di tangannya. Bila tak mendengar suara benda jatuh di dapur saat peristiwa tersebut terjadi, Bagas tidak akan tahu bahwasannya Nur sedang dalam situasi genting. Ia yang sedang lelap di kasur, terperanjat bangkit dan bergegas mengecek sesuatu ke ruang belakang tersebut. Betapa terkejutnya Bagas ketika ia mendapati Nur terduduk di lantai bagai orang lumpuh. Wajah Nur dipenuhi riak ketegangan, sorot matanya membulat tajam dan bibirnya menganga. Sigap saja Bagas memburu posisi sang istri dan bertanya ada apa. Awalnya Nur bungkam dan seperti tak dapat merespons pertanyaan Bagas. Akan tetapi, saat suaminya itu mengguncang bahu Nur seraya mengucapkan istighfar, barulah wanita itu tersadar dari kebekuannya. Nur seketika menangis dan merangkul Bagas. Nenek itu bilang, sesuatu yang tidak memiliki jasad manusia utuh harus dibinasakan. Maksudnya apa? Nenek siapa, Neng? Nenek itu, Nur menunjuk ke arah salah satu kursi kosong yang posisinya sedikit menyamping. Seolah-olah ada orang yang telah menggesernya. Bagas terperangah dan langsung membidik kursi yang dimaksud Nur. Gak ada siapapun di sana, bantah Bagas. Nur yang semula menyembunyikan diri di dada Bagas, memberanikan diri untuk melihat sudut yang sama. Lantas ia pun meringis ketika tahu sosok menyeramkan yang dilihatnya telah sirna. Awalnya, Bagas merasa jika Nur terlalu capai dan memasukkan tragedi yang dialami Nilam ke alam bawah sadar, sehingga kejanggalan yang menimpanya terjadi hanya karena halusinasi saja. Akan tetapi, tak lama setelah itu, gangguannya pun berlanjut. Bagas akhirnya sadar jika Nur bukan berhalusinasi. Di malam yang sama, Bagas salah ketika ia menyapa Nur di kursi ruang tamu jam 3:30 dini hari. Ia pikir istrinya itu malah begadang karena memikirkan hal mistis yang terjadi. Padahal Bagas sudah menenangkan dan mengantar Nur ke kamar Nilam jam 1:30 tadi. Bagas menyuruh wanita itu untuk tidur kembali di kamar Nilam dan tidak perlu memikirkan yang aneh-aneh. Akan tetapi Nur tetap bergeming seperti sedang melamun. Tak lama kemudian, Nur asli keluar dari kamar Nilam dan bertanya Bagas sedang apa di ruang tamu sendirian. Bagas sontak terkejut dan menoleh seketika Nur, yang tampak terkantuk-kantuk itu dipelototi Bagas dengan rasa tak percaya. Lelaki itu pun berpaling kembali ke kursi tamu, dan sosok Nur tadi sudah tidak ada di sana. Siang ini, Nur dan Bagas termenung di meja makan. Beberapa menit lalu, mereka dan Nilam baru saja selesai menyantap makanan, saat Nilam kembali ke kamar untuk menyusui bayinya. Nur dan Bagas terlibat obrolan yang mulai serius, tentang Nilam, tentang gangguan, dan tentang penolak bala dengan cara menikahkan Nilam sesegera mungkin. Kira-kira, Nilam akan bersedia tidak kalau menikah? Agak yakin, Neng. Melihat kondisi psikisnya, dia harus dibujuk terlebih dahulu. Berumah tangga setelah tertimpa musibah seperti kemarin, rasanya agak sulit kalau posisinya jadi Nilam. Nur pun mengangguk setuju ketika ia berdebat dengan Ridwan di hari itu. Bukan semata-mata ia mencurigai Ridwan, toh keadaan Nilam memang berbeda dari kebanyakan perempuan. Aku juga harus menanyakan keseriusan Ridwan sekali lagi. Dia bilang kan kalau dengan cara Nilam menikah lagi, dia tidak akan diganggu. Tapi meskipun begitu, rencana Nilam akan menikah lagi juga pasti masih bisa mengundang gangguan. Memangnya Ridwan akan kuat menghadapinya? Iya, kita akan bicarakan itu tepat di acara pengajian selanjutnya. Kita perlu mengadakan pengajian tolak bala di rumah ini, Neng. Biar gangguan seperti malam-malam kemarin tidak terjadi lagi. Nanti kita undang Ustadz Abi sekalian dengan Ridwan. Bukan hanya para tetangga saja, sekaligus membicarakan soal pernikahan terbaik bagi Nilam. Usul dari Bagas tersebut diangguki Nur dengan keyakinan. Sementara itu di dalam kamar, Nilam sedang duduk memangku sang buah hati. Ia kembali menatap wajah tampan dalam dekapan. Mata bulat bayi itu memandang ke arahnya dengan tatapan lugu. Sepercik saja kasih seorang ibu mengembun. Tetapi perasaan ambigu dan tak mudah dipahami tetap dirasakan Nilam saat ini. Tentang asal-muasal sang anak yang membuatnya tak tenang. Bukan hanya sebentar Nilam merasakan waspada dan takut malapetaka. Seseringnya ia merasakan gundah. Tetapi penampakan si bayi tetaplah selayaknya makhluk lemah tak berdaya. Nilam mengusap wajah bayinya dengan lembut, lirih. Ia pun bertanya, akan seperti apa nasibmu jika hidup tanpa ibu? Kesah waktu yang terjeda beberapa menit akhirnya pecah oleh kehadiran Nur. Nilam menoleh pada pintu yang terbuka,
yang mana menunjukkan kehadiran sang kakak di kamarnya. "Bayimu tidur, Neng?" tanya Nur seraya mendekat. Nila menggeleng pelan. "Enggak, Teh. Dari tadi masih bangun," tambahnya. Nur yang sudah duduk di samping Nilam, lantas menoleh pada keponakannya itu. "Bayimu belum dikasih nama, Neng. Bagaimana kalau kita adakan syukuran di rumah buat ngasih nama bayimu? Nanti sekalian pengajian buat tolak bala." Tolak bala? Nilam tak paham ucapan terakhir dari sang kakak. Namun, ada bala yang memang dikhawatirkan pula oleh kakaknya itu, atau mungkin telah dialaminya. Teteh dapat gangguan yang parah, tebak Nilam selanjutnya. Ia memang tidak diberitahu kejadian yang menimpa Nur agar perasaannya tetap tenang. "Bukan apa-apa, Neng. Teteh ngerasa kalau bayimu belum diadakan syukuran. Apalagi akikahan. Mungkin kedepannya kalau sudah ada rezeki, kita pikirkan soal akikah. Sekarang, Teteh dan Bagas berencana untuk mengadakan pengajian khusus di rumah, sekaligus mendoakan anakmu lewat nama yang diberikan. Kamu sudah mempersiapkan nama buat bayimu apa?" "Belum," tutur Nur. Nila menggeleng. "Gak apa-apa, gak usah menjadi beban. Nanti kita minta saran pada Ustadz Abi ya." "Teteh mau ngundang Ustadz Abi." Nur mengangguk. Teteh juga memikirkan soal Ridwan. Ucapnya dengan perlahan, ada sesuatu yang tersembunyi di balik perkataan sang kakak. Nilam tahu itu. "Teh." Nila memanggil, seolah bertanya apa maksud dari runtutan ucapan Nur dari awal. Mengadakan pengajian tolak bala Ustadz Abi, lalu kemudian mengenai Ridwan. Paham akan tuntutan yang tersirat di mata Nilam. Nur pun menjabarkan, "Kamu akan terlepas dari gangguan gaib yang sebelum-sebelumnya terjadi dengan cara menikah lagi." Sudah bisa Nur tebak. Nilam bereaksi amat terkejut. "Teh, gimana bisa aku nikah lagi dalam kondisi seperti ini?" "Teteh sangat mengerti kalau ini sulit, Neng. Tapi, kamu juga harus memikirkan masa depanmu yang masih panjang. Teteh ingin, dan pastinya bapak sama ibu juga berharap kayak gitu. Kamu bisa bahagia dengan menikah lagi." Nila menjatuhkan setetes air mata kala mengingat kedua orang tuanya. "Memangnya, aku masih bisa bahagia, Teh?" ucapnya ragu. "Kamu akan bahagia kalau bersama orang yang tepat." "Lalu, kenapa Teteh yakin kalau ada orang yang tepat buat aku?" Pertanyaan Nilam seketika menohok dada Nur. Dari kata-kata Ridwan, lelaki itu memang terlihat sangat serius. Nur bisa saja percaya. Sedangkan Nilam, entah ia akan yakin atau tidak dengan pemikiran-pemikiran pesimisnya. Sejauh yang Teteh lihat, Ridwan sangat tulus, Neng. Teteh akan pastikan terus-menerus. Jika dia benar-benar tulus, maka dia berhak memiliki kamu. Kamu yang sangat berharga bagi Teteh, Ibu, dan Bapak. Nilam terdiam, lantas menengok bayinya yang masih anteng, meski kedua orang dewasa di dekatnya terlibat diskusi yang amat serius. Memangnya, Ridwan bersedia menikahi perempuan yang baru saja memiliki bayi? Kalaupun Ridwan tidak bersedia, Teteh nggak akan terpaku padanya seorang. Yang terpikirkan oleh Teteh itu keselamatan kamu, Neng. Teteh akan lakukan apapun supaya kamu berada di antara orang-orang yang tulus. Jika mungkin bukan Ridwan orangnya, Teteh yakin di luar sana ada orang yang sangat tepat mendampingimu. Hening di antara Nur dan Nilam tercipta. Keduanya terdiam dalam kebisuan dan tenggelam pada masing-masing pikiran. Kapan pengajiannya akan diadakan? Suara pertama yang muncul lagi dari bibir Nilam membuat Nur tergugah. "Secepatnya, Neng. Secepat kamu bisa mendapatkan kebahagiaan." Malam kelima sejak Nilam pindah ke rumah Nur, acara pengajian sekaligus syukuran bayi pun dilaksanakan. Pak Wahyu dan Bu Rosidah hadir. Begitu pula dengan keluarga Lurah Agus. Rombongan dari pesantren Ustadz Abi pun telah hadir di kediaman Nur. Lantas, acara pun dibuka dengan prakatan dari sang Ustadz, dilanjutkan oleh Lurah Agus sebagai orang tua dari Ridwan. Kemarin siang, Nur dan Bagas menemui Ridwan dan membicarakan soal keseriusan lelaki berusia 30 tahun itu tentang menikahi Nilam. Ridwan memang sudah mantap akan niatnya. Tetapi Lurah Agus seolah-olah berat untuk memberi restu. Nur sadar hal itu bisa saja terjadi. Keadaan adiknya memang sangat pantas menjadi pertimbangan. Meski begitu, ia masih mengharapkan jika sang adik bisa mendapatkan kelayakan hidup dan bahagia dalam berumah tangga. Namun malam ini, kehadiran Lurah Agus serta riak wajahnya yang ringan tanpa beban membuat Nur sekeluarga merasa tenteram. Pria yang menjabat di Kelurahan Wangunsari tersebut menjabarkan niatnya untuk melamar Nilam. Bukan tanpa sebab hati pria itu menjadi luluh. Alasan Ridwan menikahi Nilam atas saran terbaik dari Ustadz Abi membuatnya memberikan restu. Ia berharap yang terbaik saja bagi sang putra, apalagi didasari saran dari alim ulama. Sementara itu,
Nilam yang duduk bersimpu di samping Nur tercengang tak percaya jika dirinya sedang dilamar kembali. Ia menoleh pada bapak dan ibunya yang mengangguk, memberi arahan bagi putri bungsu mereka untuk menerima lamaran. Begitu pula dengan Nur yang mengulaskan senyum terbaiknya. Tersirat bahwa semua akan baik-baik saja. Nilam akhirnya mengangguk dan bersedia dipinang. Selintas saja, ia memikirkan jika mungkin bayinya akan memiliki ayah, atau haruskah ia menitipkan bayinya itu pada Nur yang mengharapkan seorang anak, atau bahkan sesuai celetukannya tempo hari. Anak itu akan ia masukkan ke panti. Nilam masih tak tahu harus apa. Akad nikah nantinya akan dilaksanakan sesudah Nilam selesai masa nifasnya dan kita akan memboyong Nilam ke pesantren lebih dahulu, lanjut Ustadz Abi. Keluarga Nilam pun setuju karena sadar jika perawatan dan penjagaan Nilam masih harus berlanjut. Nanti, bayimu biar teteh yang jaga selagi di pesantren ya, bisik Nur. Nilam setuju-setuju saja tanpa banyak bicara. Acara pengajian pun dilaksanakan dengan hikmat. Pemberian nama bagi si bayi pun dilakukan dengan penuh doa dan pengharapan. Hanya saja, untuk pertama kalinya Nur dan Nilam dibuat kelabakan saat si bayi tidak berhenti menangis. Ia meraung kencang dengan wajah memerah. Nur akhirnya membawa bayi itu ke kamar karena takut mengganggu acara. Namun si bayi tak henti-hentinya menangis. "Kok, kamu tumben rewel sih sayang?" ucap Nur sambil terus menimang-nimang keponakannya tersebut tanpa merasa curiga atau apapun karena si bayi bereaksi berlebihan malam ini. Sekitar pukul 10, acara pengajian pun selesai dilaksanakan. Nur pun terheran-heran ketika bayi dalam gendongannya berhenti menangis dan terlelap dengan nyenyak. "Capek, nangis ya? Akhirnya ketiduran sendiri," gumam Nur, lalu mengecup dahi bayi itu sebelum direbahkan di kasur. Usai berbincang ringan, rombongan pengajian itu membubarkan diri termasuk Ridwan dan Lurah Agus. Mereka kembali pulang dengan mengendarai mobil, beriringan dengan mobil-mobil dari pesantren. Di persimpangan jalan, mobil Ridwan memisahkan diri dan berlanjut menuju rumah. Setibanya di kediaman mereka, Lurah Agus segera menyuruh putranya untuk istirahat karena lelah dan kantuk sudah mendera. Ridwan pun memasuki kamarnya yang sudah dalam kondisi gelap. Ia lupa menyalakan lampu saat hendak ke rumah Nur tadi. Namun, Ridwan tidak menyalakan saklar dan berlanjut ke arah lemari untuk berganti pakaian. Tanpa Ridwan sadari, ada sesuatu yang berdiri di sudut pintu kamar, menyaru dengan kegelapan ruangan. Hanya saja, bentuk bayangan itu lebih gelap dari keadaan sekitar. Tinggi badannya hampir mencapai plafon. Kedua lengannya menjuntai hingga nyaris sampai ke betis. Perlahan, sosok itu bergerak ke samping tanpa menimbulkan suara. Barulah, Ridwan merasakan kehadiran satu entitas gaib yang tadi undang di kamarnya. Seketika saja, Ridwan berbalik badan. Tanpa ia prediksi, makhluk itu tiba-tiba sudah ada di dekatnya. Mencekik dengan sebelah tangan. "Kau terlalu lancang anak muda," gertak sosok hitam tinggi itu sambil mengangkat tubuh Ridwan ke awang-awang. Ridwan berusaha melepaskan diri, tetapi ia lebih dulu dihempaskan ke lantai dengan sangat keras. Bunyi berdebam di ubin menandakan sekujur tubuh Ridwan merasakan ngilu. "Auzubi kalimatillahi tamati min syarri mahalak." Sigap. Ridwan membaca beberapa kalimatullah untuk melawan sosok asing tersebut. Namun makhluk itu seolah tidak gentar. Ia terus berupaya untuk menghabisi pria yang telah berani mendekati Nilam. "Kau akan mati, manusia bodoh." Hardik makhluk itu tanpa tahu jika kekuatan kepercayaan dan keyakinan lawannya terhadap ilahi akan merusak tenaganya sebagai makhluk gaib. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.